Perkenalkan Lur, nama saya Icang Karangasem. Kapan ya orang yang aku sayang bisa kesemsem ya? Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film Indonesia punya yang bergenre horor, yaitu Makmum tahun 2019. Beberapa dari kalian pasti pernah menonton film ini ya kan, entah film pendeknya atau panjangnya. Tapi yang pasti jangan pernah kalian takut untuk sholat malam Lur. Nice. Makmum, sesuai namanya, film ini menceritakan munculnya syaiton ketika anak-anak di suatu asrama sedang sholat malam. Juga serangkaian kejadian aneh lainnya. Sampai akhirnya datanglah seorang alumni sekolahan yang perlahan-lahan menguak hubungan antara fenomena mistis itu dengan suatu insiden di masa lalu. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip tebakan dari dulurku bocah MW ya. Apa bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu? Hayo, ayo apa? Nyerah Lur ya, nyerah ya. Jawabannya cleaning service ya. Fish pakai VICE, woi. Fish bukan FISH dong. Monggo sekecakan. Berlatar di sekolah Yayasan Pendidikan Citra, tepatnya di asrama wanita, 3 orang siswi yaitu Nurul, Nisa, dan Putri di waktu libur sekolah harus menjalani kelas tambahan karena nilai rapot mereka jelek. Di suatu malam Nurul berusaha membangunkan Nisa untuk sholat tahajud, tapi akhirnya Nurul wudhu duluan karena Nisa susah dibangunin. Sedangkan Putri sepertinya sudah mulai sholat duluan Lur karena tidak ada di kasurnya. Akan tetapi ketika Nurul lagi wudhu, Nisa yang sudah terbangun dan mencari Nurul tiba-tiba melihat pintu yang bergerak sendiri. Melihat itu Nisa yang ketakutan pun kembali ke kasurnya. Dan tak lama kemudian Nurul yang sudah selesai wudhu mulai sholat tahajud di kamar asramanya. Tapi tiba-tiba pintu kamar pun terbuka sendiri. Lalu terdengar suara wanita yang mengikuti ucapan Nurul di rokaat keduanya. Diikuti dengan bunyi pintu yang digedor-gedor. Allahu Akbar. Dan inilah Makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Meskipun Putri yang sempat kesurupan sudah sadar, saking menakutkannya situasi di asrama, Nurul berusaha untuk kabur dari sana. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh Bu Rosa, pemimpin asrama yang langsung mengunci kamar Nurul, Nisa, dan Putri dari luar karena telah melanggar aturan. Melihat itu Satpam asrama yaitu Pak Slamet sempat mengingatkan Rosa untuk tidak mengunci kamar anak-anak dari luar karena nantinya mereka tidak bisa menyelamatkan diri kalau terjadi situasi darurat, misalnya kebakaran Lur. Mau kabur ya? Nggak tahu terima kasih kamu Nurul. Mereka nggak akan bisa keluar. Emangnya apa ya? Kebakaran misalnya. Saat lanjut tidur, Nisa pun terbangun karena mendengar suara Putri yang tiba-tiba kesurupan lagi. Dan yang terjadi Nisa dan Nurul yang panik melihat kondisi temannya berniat keluar mencari bantuan, tapi anehnya pintu masih terkunci padahal Rosa sudah membukanya Lur. Mana dek Putri ini ketawa-ketawa lagi mamam. Alhamdulillahnya pintu pun bisa dibuka. Nurul dan Nisa langsung keluar dan menutup pintu kamar, sementara Putri yang kerasukan menggedor-gedor pintu sampai akhirnya dia pingsan. Suara gaduh mereka terdengar oleh Bu Rosa yang tak lama kemudian menghampiri mereka. Alih-alih menenangkan Nurul, Rosa malah menyalahkan ketiga anak itu karena Rosa jadi harus nambah kerjaan mengawasi mereka di waktu liburan sekolah. Mendengar kata-kata Bu Rosa, Nurul pun berjanji untuk tidak membuat masalah lagi dan dia juga meminta agar kamar mereka tidak dikunci lagi dari luar. Setelah itu Rosa mencari selamat dengan bertanya ke kepala asrama
asrama sebelumnya, yaitu Bu Kinanti yang kondisi kesehatannya sudah melemah dan butuh alat bantu komunikasi karena ada gangguan di pita suaranya. Bu Kinanti yang tidak tahu kemana Slamet pergi sempat mendengar suara kegaduhan tadi dan mengingatkan Rosa untuk tidak terlalu bersikap keras di depan anak-anak. Rosa pun menjawab bahwa dia tegas karena tidak ingin mengulang cara Bu Kinanti memimpin sekolahan, yang mana anak-anak malah menjadi seenaknya karena Bu Kinanti terlalu baik. Lalu ketika Bu Kinanti akan menceritakan sesuatu tentang asrama tersebut, Rosa tidak menggubrisnya sama sekali dan menyuruh Bu Kinanti untuk beristirahat. Selain itu ternyata Rosa juga sudah mengajukan ke yayasan agar Bu Kinanti dipulangkan ke kampungnya untuk dirawat oleh keluarganya. Saya sudah ajukan ke yayasan, dipulangkan aja supaya ada urus. Di lain tempat, petugas forensik yaitu Mbak Rini sedang mengotopsi jenazah seorang wanita di tengah malam sendirian. Beberapa kali dia diganggu oleh sosok tak kasat mata, mulai dari pintu yang diketok-ketok dari luar lah, lampu nyala mati sendiri, sampai akhirnya setelah Rini selesai bertugas, wanita yang tadi dia otopsi menampakkan dirinya. Namun Rini yang sudah terbiasa dengan situasi goib seperti itu menanggapinya dengan tenang. Pak Wiji, tolong jangan ganggu, saya ingin kerja. Selamat jalan. Sementara itu setelah selesai bekerja, Rini kembali ke kosannya dan teringat dengan kehidupan masa sekolahnya di Yayasan Pendidikan Citra 13 tahun yang lalu. Keesokan harinya, karena cuma bisa bayar kos-kosan 2 bulan saja dan 3 bulannya lagi belum bisa dibayar, Rini pun dipaksa ibu kos untuk angkat kaki dari sana sore itu. Dan dia pun berniat untuk pergi ke Yayasan Citra untuk bekerja sebagai guru di sana. Untungnya saat baru keluar rumah, Rini bertemu sama Pak Slamet yang kebetulan sedang lewat dan sempat turun mengecek mobilnya. Jadi Rini bisa nebeng mobil Pak Slamet langsung ke yayasan. Di jalan mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Pak Slamet menanyakan kondisi luka bakar di tangan kanan Rini karena suatu kejadian di masa lalu. Slamet juga menceritakan situasi Yayasan Citra saat ini sejak Bu Rosa menjadi kepala asrama dari 1 tahun yang lalu karena kondisi Bu Kinanti yang semakin memburuk. Berbeda dengan Bu Kinanti, Bu Rosa yang mengalami banyak kegagalan rumah tangga bersikap terlalu keras dan dingin kepada anak-anak, terutama Nurul, Putri, dan Nisa yang ternyata mereka dipaksa oleh Bu Rosa sendiri untuk tetap di sekolah selama liburan dikarenakan nilai mereka yang jelek. Pak Slamet juga menambahkan salah satu anak yaitu Putri sering mengalami kesurupan sejak tiba di asrama Citra 7 bulan lalu dan membuat seluruh komplek yayasan semakin terasa angker. Sampai akhirnya Rini pun bertanya kabar sahabatnya Ningsih yang katanya sudah pulang kampung, tapi Rini sama sekali tidak bisa menghubunginya. Anehnya di sini Pak Slamet gelagapan hanya hoha-hoho aja dan tidak menjawab. Lalu tiba-tiba ada wanita berbaju putih yang misterius sedang menyeberang jalan. Nurul dan Nisa tidak diperbolehkan pulang selama liburan ini. Putri dari Banyuwangi. Dia sering kesurupan. Ningsih kemana ya, Pak? Pak, stop. Ada apa, Rin? Apa-apa? Di ruangannya, Bu Kinanti begitu terkejut melihat seorang wanita yang sedang sholat dan menghilang begitu saja. Padahal Bu Kinanti hanya sendirian di sana, lur. Saking paniknya, tanpa sengaja Bu Kinanti melindas alat bantu bicaranya hingga rusak. Tak lama kemudian Nurul pun datang membawa makanan dan Bu Kinanti berusaha menjelaskan bahwa tadi di kamarnya sempat muncul sesosok wanita misterius yang sedang sholat. Bu, udah ada apa-apa, Bu?
Beberapa saat setelahnya, Rini dan Pak Slamet telah sampai di asrama Citra. Sebelum bertemu Bu Kinanti, Rini pun main ke ruang asramanya di mana 13 tahun yang lalu dia menempatinya bersama sahabatnya yaitu Ningsi. Dan sekarang sedang ditempati oleh Nurul, Nisa, dan Putri. Teringat masa-masa sekolahnya di sana, salah satunya adalah kusen jendela yang terukir bukti persahabatan Rini dan Ningsi. Biar kita selalu ada di sini. Tak lama kemudian Nurul, Nisa, juga Putri datang dan berkenalan dengan Rini. Mereka bertiga pun sempat menanyakan apakah Rini pernah melihat hantu yang sering mengganggu ketika sholat. Dan mereka menyebutnya sebagai setan makmum. Mendengar itu Rini pun terlihat kebingungan. Lalu Pak Slamet datang memperkenalkan Rini dengan Bu Rosa. Sebagai kepala asrama, Rosa malah membanding-bandingkan pekerjaan Rini sebelumnya, yaitu sebagai petugas otopsi yang jauh berbeda dengan guru. Juga mempertanyakan kenapa Rini mau mengajar di yayasan secara sukarela. Yakin bisa mendidik orang hidup? Sukarela. Karena asrama ini sudah banyak mendidik saya. Setelah itu ketika Rini baru saja sampai di kamarnya, pintu lemari baju pun terus bergerak-gerak sendiri dan memperlihatkan mukena usang di dalamnya. Padahal jendela masih tertutup dan tidak ada angin sama sekali. Lalu tiba-tiba, awas Lur, awas. Rini pun akhirnya bertemu dengan Bu Kinanti dan beliau begitu terharu melihat murid kesayangannya yang pernah belajar di sana 13 tahun lalu. Selain itu Bu Kinanti juga semakin merasa iba begitu memegang bekas luka bakar di tangan Rini. Terima kasih banyak. Ketika Nurul and the Gang lagi nyapu, Rini ikut membantu dan mereka bertiga bertanya kenapa Rini bisa terkena luka bakar di tangannya. Rini pun menjawab jika dia tidak begitu ingat kejadiannya karena setelah suatu insiden di masa lalu, Rini sudah terbangun di rumah sakit dengan perban yang menutupi hampir setengah bagian badannya. Tak lama kemudian Bu Rosa datang menyuruh ketiga anak itu mempersiapkan makan untuk Bu Kinanti. Rini pun duduk sendirian sambil menikmati taman sampai akhirnya terlihat seonggok wanita berbaju putih yang sama persis seperti di jalan tadi dan menghilang di balik pepohonan. Tak lama setelah itu, Nurul tiba-tiba datang meminta pertolongan kepada Rini karena Putri lagi-lagi mengalami kesurupan dan berkali-kali mengatakan, "Lungo soko kene," atau artinya pergi dari sini, Lur. Rini pun terkejut kenapa Putri bisa seperti itu. Perlahan-lahan mereka pun mendekatinya dan terlihat badan Putri yang terangkat. Sampai akhirnya dia pingsan karena dari penglihatan Putri, dia melihat hantu bermukena tepat di depannya. Putri pun dibawa ke kamarnya, lalu Nurul dan Nisa bersikukuh ingin menemui guru agama yaitu Pak Ganda untuk berkonsultasi tentang kondisi Putri. Namun Bu Rosa yang baru datang sesuai ekspektasi kalian, Lur, dia hanya menganggap Putri akting belaka supaya bisa tidur dan tidak mengerjakan tugasnya. Setelah Bu Rosa pergi, Rini pun mengatakan jika selama bekerja sebagai petugas forensik, dia sering dihampiri roh dari jasad yang diotopsi karena mereka menampakkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa mereka katakan ke orang terdekatnya setelah meninggal. Kadang mereka yang adalah untuk berkomunikasi. Hantu yang selalu ngikutin kita waktu nyampein pesan ke kita. Usut punya usut di antara mereka bertiga. Sebenarnya rata-rata nilai Putri masih di atas 8, yang mana seharusnya dia boleh liburan seperti siswi lainnya. Akan tetapi Putri memilih untuk tetap tinggal di asrama karena sering sakit. Putri juga tidak mau pulang ke rumah karena ayahnya yang ODGJ sering memukulinya. Ibunya telah meninggal karena bundir, sedangkan kakak kandungnya telah hilang entah kemana. Untuk segera menyembuhkan Putri, Rini menemui guru agama asrama Citra yaitu Pak Ganda di masjid dekat sana, yang ternyata dia juga alumni Yayasan Citra sekaligus teman sekolah Rini dahulu.
Setelah memberitahu kondisi Putri beserta teror setan makmum di sekolah, Pak Ganda pun menjelaskan jika ada setan bernama Kanzab yang memang bertugas mengganggu orang yang sedang sholat. Mereka akan melakukan apa saja agar manusia berhenti sholat, dan Ganda yakin setan itu tidak akan berhenti mengganggu jika anak-anak di asrama tidak memiliki keimanan yang kuat. Itu karena Ganda pernah diganggu oleh Kanzab ketika sholat di masjid. Bahkan gak nanggung-nanggung, jamaah goibnya full sampai belakang, Lur. Kita bisa lupa rakaat misalnya. Sebelum Rini kembali, Ganda pun berpesan jika ada masalah darurat yang terjadi di asrama, Rini bisa langsung menghubunginya. Malam harinya lewat tulisan Bu Kinanti mengatakan jika dia ingin Rini menggantikan Rosa menjadi kepala asrama. Tapi tiba-tiba ketika akan menuliskan alasannya, tangan Bu Kinanti menjadi kaku karena ternyata dipegang oleh makhluk goib, sampai-sampai membuatnya pingsan. Rini yang panik pun langsung memanggil Pak Slamet untuk segera membawa Bu Kinanti ke kamarnya. Sementara itu Nisa yang ke kamar mandi bersama Putri mengalami kejadian mengerikan karena ternyata Putri. ternyata yang tadi masuk bareng Nisa bukan Putri dong, Lur. Karena Putri lagi gambar di kamarnya. Mendengar suara teriakan Nisa, Nurul, Putri, dan Rini pun langsung berusaha menyelamatkannya. Ini aku. Kenapa, Nis? Saat itu juga Rini menelpon Ganda dan memintanya segera ke asrama, sedangkan Bu Kinanti yang berada di kamarnya sendirian dirasuki oleh sosok bermukena. Jam 2:30 pagi di masjid, Rini menunaikan ibadah sholat tahajud sendirian. Lagi-lagi di malam yang begitu sunyi terdengar suara yang mengikuti ucapan Rini. Sampai akhirnya tepat setelah kejadian itu, Pak Slamet datang menyuruh Rini untuk cepat-cepat mencari Bu Kinanti yang telah menghilang dari kasurnya. Padahal sebenarnya beliau telah kerasukan arwah setan makmum, ya kan, yang tadi mendatangi Kinanti. Dari kamarnya dia pun berjalan pergi menemui Rosa, dan yang terjadi kali ini setan makmum telah berpindah dari Bu Kinanti ke Rosa. Pak Slamet dan Rini pun sempat ke kamarnya dan tidak curiga melihat sikap Rosa yang dingin dan acuh terhadap hilangnya Bu Kinanti. Karena memang orangnya begitu sedari awal, padahal kali ini dia sedang dirasuki oleh setan makmum. Sambil lanjut mencari Bu Kinanti, Pak Slamet pun menjelaskan jika semua hal mistis yang terjadi akhir-akhir ini di asrama ada hubungannya dengan insiden kebakaran yang membuat tangan kanan Rini terluka. Lalu tiba-tiba mereka melihat Putri yang berjalan sendirian dan tidak menyaut ketika dipanggil. Slamet pun meminta Rini untuk mengecek sebuah kotak di bawah kasur Bu Kinanti yang ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Sementara Slamet sendiri akan menyadarkan Putri, tapi tiba-tiba Putri? Hei, bangun, Put. Rosa yang sudah kerasukan menyerang Pak Slamet dengan gunting hingga memutuskan beberapa jarinya. Sementara itu Rini begitu terkejut saat membuka kotak yang dimaksud Pak Slamet, di mana berisi berita-berita kejadian tentang insiden kebakaran di sekolah yayasan itu. Ternyata ada satu siswi yang menghilang begitu saja dari insiden tersebut, dan tak lain tak bukan dia adalah sahabat Rini, yaitu Ningsih. Film pun sempat flashback ketika Rini masih berada di sekolah bersama Ningsih. Ningsih sering minta menjadi makmum saja karena tidak begitu hafal bacaan-bacaannya. Sampai di suatu malam terjadi kebakaran hebat yang membuat tangan kanan Rini terkena luka bakar.
Tiba-tiba saja lampu kamar Bu Kinanti mati. Lalu agar bisa melihat sekeliling, Rini pun menyalakan lampu teplok di dekat sana. Dan sontak api dari lampu teplok jatuh dan perlahan membakar ruangan tersebut. Sedangkan Rini akhirnya pingsan karena terhentak keras ke ubin. Semuanya aja pingsan-pingsan terus. Saat dalam mode pingsan, Rini melihat apa yang terjadi dengan Ningsih saat insiden kebakaran terjadi. Ternyata sumber api berawal dari kesalahan Ningsih yang menaruh lilin di meja dan mengenai gorden. Hingga menjalar ke asrama juga membunuh Ningsih yang saat itu memakai mukenanya. Rini pun begitu terpukul mengetahui sahabatnya yang ternyata tewas terbakar. Sementara itu Rini yang masih pingsan terjebak di kamar Bu Kinanti, dan untungnya ada Pak Ganda datang menyelamatkan Rini di saat yang tepat. Dari kamar Bu Kinanti, Rini dan Ganda menemui Putri juga Pak Slamet. Sambil menahan rasa sakitnya, Pak Slamet pun menjelaskan jika dia tadi diserang oleh Bu Rosa yang kerasukan setan makmum. Slamet juga mengatakan bahwa semua kejadian angker di asrama itu sebenarnya disebabkan oleh Bu Kinanti dan Pak Slamet yang mau nggak mau harus merahasiakan kematian Ningsih dengan menguburnya di lapangan asrama. Karena insiden kebakaran itu terjadi ketika libur sekolah, tidak ada yang mengetahui kematian Ningsih kecuali mereka berdua. Mereka pun sengaja menutupi kematiannya agar tidak dimintai pertanggungjawaban dan agar sekolah yayasan tidak ditutup. Pak Slamet juga menambahkan jika sebenarnya Putri adalah adik dari Ningsih dan kemungkinan besar Ningsih berusaha memberitahu tentang kematiannya yang tragis, juga penguburannya yang disembunyikan kepada orang lain dengan cara merasuki Putri. Sepertinya saya dan Bu Kinanti, oleh sebab itu dia sering kerasukan. Di saat yang sama, situasi di asrama menjadi sangat mencekam, khususnya di kamar Nurul dan Nisa. Jendela terbuka sendiri, angin berhembus kencang, dan pintu kamar juga digedor-gedor. Mendengar teriakan Nurul dan Nisa, Ganda berusaha membuka pintu kamar mereka yang terkunci. Tapi tiba-tiba muncul setan makmum di ujung lorong yang mulai menyerang Ganda. Dan yang terjadi, setelah setan makmum terpental karena dilawan dengan doa, Ganda berhasil membuka pintu kamar dan menyelamatkan Nurul juga Nisa. Tapi tak lama kemudian datanglah Bu Rosa yang masih kerasukan setan makmum dan langsung menarik Nurul. Rini pun terus meyakinkan Ningsih untuk memaafkan Pak Slamet dan Bu Kinanti yang sudah mengakui kesalahannya. Untungnya Nurul yang tidak bersalah pun dikembalikan, dan Ganda melanjutkan doanya untuk membebaskan Rosa dari arwah Ningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rosa pun akhirnya sadar dan terbebas dari Ningsih. Akan tetapi arwah Ningsih yang berwujud setan makmum akhirnya benar-benar menampakkan dirinya di depan mereka semua. Dengan tenangnya Pak Ganda kembali membacakan doa yang paling ampuh mengusir makhluk goib, yaitu ayat kursi. Sampai akhirnya
Setelah insiden di malam itu berakhir, mereka pun menemukan Bu Kinanti yang tertidur di bawah kasur Bu Rosa setelah tadi sempat dirasuki oleh setan makmum. Beberapa hari kemudian dengan alat bantu bicaranya yang baru, Bu Kinanti menjelaskan bahwa yayasan sudah setuju jika Rini akan diangkat menjadi kepala asrama Yayasan Citra, sedangkan Rosa akan dipindah tugaskan ke sekolah lain. Setelah semua kejadian angker mistis yang terjadi di sekolah tersebut, terutama apa yang dilakukannya kepada Ningsih, Bu Kinanti pun sangat-sangat meminta maaf kepada Putri karena telah menutupi kematian kakaknya. Dia juga memberitahu lokasi di mana Ningsih dikubur, yaitu tepat di bawah pohon di mana tadi sempat ada penampakan Ningsih berbaju putih yang menghilang di pohon tersebut. Menyerahkan kepemimpinan padamu, saya minta maaf. Ningsih, kami akan menguburmu dengan layak. 2 tahun kemudian, Rini yang menjadi kepala asrama Citra sekarang sudah menikah dengan Pak Ganda dan sedang mengandung anak pertama mereka. Lalu film pun ditutup dengan foto bersama anak-anak asrama Citra di tahun itu. Dan mereka semua bisa menjalani kegiatan sekolah tanpa adanya teror dari setan makmum lagi. Buyar, yang bakar asrama siapa? Yang gentayangan siapa? Ya udahlah ya. Assalamualaikum lur.